Aku ngambil dari kulit kepala udangnya. Kan biasanya itu limbah ya? Iya. Yang biasa orang buang, tapi di kelompok aku dimanfaatkan untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Seekers, kembali lagi di podcastnya Nongol, yaitu Nongkrong Online bareng Universitas Al-Azhar Indonesia. Dimana pasti Seekers sudah pada tahu ya, kalau podcast ini membahas tentang seputar perkuliahan ataupun unsur-unsur yang ada di dalamnya. Nah, kali ini kembali lagi bersama aku, Zara Dias, mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Al-Azhar Indonesia 2019, yang akan menemani kalian untuk bertemu dengan para narasumber yang pastinya keren banget. Dan kali ini kita akan membahas seputar inovasi dari seorang mahasiswa yang juga sebenarnya teman-teman mungkin udah pernah denger nih ya, teman-teman Seekers, yaitu Enterprising University, apalagi kalau bukan slogannya UAI. Nah, kita mau melihat implementasinya, apakah UAI beneran Enterprising University nggak sih gitu. Langsung aja kita ketemu sama narasumber satu ini yang akan memberikan pengalaman tentang entrepreneur, yaitu langsung aja kepada narasumber kita. Halo di sini. Hai, kamu boleh perkenalan diri dulu? Perkenalkan, nama aku Mutiara Hafsah dari program studi Gizi angkatan 2020. Oke, dari program studi Gizi ya. Namanya tadi panggilannya Mutiara. Boleh kalian dipanggil Muti ya? Iya, boleh. Oke, halo Mutiara, terima kasih sudah hadir di podcastnya Nongol, Nongkrong Online. Nah, aku di sini pengen sih sebenarnya dengar juga, mungkin Seekers yang pada di rumah pengen dengar juga nih ceritanya pengalamannya Muti selama mengikuti technopreneur ya, kalau kita sebut ya sekarang ya. Jadi mungkin sedikit penjelasan nih Seekers, bahwa technopreneur ini merupakan kolaborasi penerapan bidang usaha dengan teknologi gitu ya, Muti ya. Nah, kita sudah punya narasumbernya langsung yang mengalami baru-baru kemarin ini ya, pengalaman di technopreneur ini ya, di program studi Gizi. Mungkin kalau aku boleh kulik-kulik sedikit nih Muti, pengalaman terakhir kemarin ini ada apa aja nih pengalaman yang baru bersangkut paut dengan technopreneur ini? Kalau pengalaman baru ini kayak baru pertama kali aku menciptakan suatu produk yang benar-benar sampai ada hasilnya dan dipamerin. Terus juga karena aku produknya dalam sebuah makanan, jadi aku juga bikin nutrition fact-nya. Jadi itu yang benar-benar diimplementasikan secara langsung ya, nggak cuma kalau kata orang sekarang mungkin teorinya aja gitu ya, tapi benar-benar prakteknya sampai implementasinya langsung. Nah kalau boleh diceritain nih, kita kulik-kulik sedikit, karena kamu kan di program studi Gizi ya, mungkin relate nih sama produk yang kamu hasilkan dengan makanan. Nah, perpaduan teknologi dan dan usahanya tuh di mana tuh? Boleh gak diceritain itu apa bentuknya gitu? Kalau dalam perpaduan teknologinya mungkin pada saat substitusi tepung ya. Karena aku merupakan produk makanan nugget tempe dengan substitusi tepung kepala udang. Jadi aku bikin tepung kepala udangnya sendiri. Gitu. Iya, jadi kita sempat ada pakai alat untuk mengeringin kulit udangnya selama kurang lebih 4 jam. Jadi itu benar-benar hasil sendiri ya, Muti ya. Berarti produk kamu ini tuh makanan ya, makanan yang tadi apa namanya, nugget tempe substitusi tepung kepala udang. Tepung kepala udang tuh kayak gimana tuh? Tepung kepala udang itu kayak, jadi aku ngambil dari kulit kepala udangnya. Kan biasanya itu limbah ya? Iya. Yang biasa orang buang, tapi di kelompok aku dimanfaatkan untuk sebagai kayak mencegah stunting. Terus juga untuk anak yang kekurangan energi protein. Itu bisa dengan apa tadi yang kepala udang itu? Iya. Karena kan tepung kepala udang sendiri kan mengandung protein yang tinggi. Dia kan merupakan bahan hewani, protein hewani.
Jadi aku ngambil limbah kepala udangnya, ya kumisnya kita buang, kita cuci, terus kita keringin. Baru kita halusin pakai blender. Oh di mixnya pakai blender? Iya, sampai jadi tepung halus. Jadi kita blender. Oh jujur kalau aku juga baru tahu ya, ternyata kepala udang itu bisa dimanfaatkan menjadi tadi ya, nugget tempe. Nah kenapa namanya nugget tempe tuh Muti? Kenapa? Karena di kelompok aku sendiri emang fokusnya itu untuk pencegahan stunting, gimana untuk mencegah stunting kayak slogannya Hari Gizi Nasional tahun ini ya, itu kan mencegah stunting dengan mengkonsumsi protein hewani. Jadi emang fokus aku untuk tinggi protein, dimana kenapa tempe? Karena tempe kan mengandung protein yang cukup tinggi juga, dan merupakan protein nabati. Jadi kita menggunakan protein dari nabati dan hewani. Jadi dicampur lah ya, betul. Jadinya dalam bentuk nugget yang ada juga kandungan tempenya dan juga tadi tepung kepala udang itu. Mungkin nih tertarik juga ya buat para seekers yang memang senang nih bereksperimen mungkin ya dengan hal-hal baik itu dari hewani ataupun nabati yang bisa diolah dan bermanfaat juga ya tentunya ya. Oke, menarik nih berarti ya. Nah, olahan itu kamu buat sama teman-teman kamu atau gimana tuh Muti? Aku bikin sama teman-teman kelompok aku sih. Oh gitu, kelompok ya? Iya. Berkelompok tuh berapa orang kira-kira isinya? Kelompok itu ada yang 5 orang dan ada juga mungkin yang 6 dan 4 gitu. Jadi satu kelompok itu 4 sampai 6 orang lah ya gitu. Akhirnya prosesnya tuh rembukan dulu, akhirnya menemukanlah ini produk ini gitu. Nah aku dengar-dengar juga tadi kamu sempat bilang sampai dipamerin gitu ya. Boleh nggak sih dijelasin runtutan waktu mau dipamerin atau pada saat dipamerin tuh kayak gimana sih gitu? Atau di acara apa sih gitu? Jadi untuk pas saat implementasi pemameran itu kan merupakan kegiatan yang termasuk dalam UAS ya. UAS kita, jadi penilaiannya melalui pameran tersebut. Jadi di situ kita mempamerkan produk kita masing-masing setiap kelompok. Terus nanti setelah dipamerkan otomatis ada banyak orang lewat ya, kan penilaian dan itu dinilai, ada yang nilai dari favorit. Jadi kayak dari orang-orang di situ. Nah di situ ntar ada beberapa dosen-dosen bahkan orang yang sekeliling kampus melihat dan bertanya, yang nanya-nanya kan. Umum ya berarti ya. Terbuka untuk umum gitu. Berarti karena kamu tadi ini bilang juga salah satu tugas UAS memang ada mata kuliah juga yang teknopreneur nih ya kaitannya. Padahal kamu ini gizi ya, prodi gizi ya. Nah kalau boleh tahu mata kuliah teknopreneur ini apakah cuma di gizi aja atau memang dia seluruh dari fakultas kamu? Untuk mata kuliah teknopreneur ini itu dibuka untuk satu fakultas. Jadi fakultas apa? Kamu di Fakultas Sains dan Teknologi. Fakultas Sains dan Teknologi Seekers. Jadi teknopreneur ini merupakan mata kuliah yang memang ada untuk FST itu ya, Fakultas Sains dan Teknologi. Salah satunya di prodi gizi. Di FST sendiri kan banyak ya prodinya ya. Berarti prodi-prodi yang ada di FST kayak teknik industri, juga teknik ada apa lagi sih? Elektro, terus juga gizi salah satunya itu ada juga mata kuliah teknopreneur ya. Nah terus kamu pada saat tahu nih akan ada UAS teknopreneur ini itu gimana tuh? Apakah emang kamu sebelumnya udah punya minat di teknopreneur ini atau sebelumnya kamu belum tahu sama sekali tentang si teknopreneur ini? Sebelumnya aku belum tahu apa itu teknopreneur. Belum tahu ya. Mungkin juga ada yang sama kayak ini, namanya lain tapi dan itu di prodi aja. Itu sama, membuat produk juga, menciptakan produk juga, tapi nggak diimplementasikan menjadi hasilnya gitu ya. Cuman dalam bentuk proposal aja. Jadi cuma angan-angannya aja ya kalau tadi bilang ya, angan-angannya aja dulu. Nah di sini implementasinya langsung nih, ngebuat langsung. Prosesnya lama nggak tuh kira-kira? Lama banget. Lama banget. Satu semester. Gitu. Untuk jadi si nugget tempe itu lama banget prosesnya. Kan sebelum kita menciptakan produk kita, kita mendaftarkan dulu ke HKI. Terus juga bikin poster.
supaya poster itu benar-benar nama produk serta poster itu kayak punya kita, kepemilikan kelompok kita gitu. Oh oke. Berarti ini progresnya sampai mata kuliah Technopreneur ini sampai kamu benar-benar didaftarin ke Haki itu. Iya betul. Oh benar-benar berarti jadi kepemilikan ya. Haki itu kan hak atas kelayakan apa? Iya kelayakan kepemilikan lah. Iya kepemilikan itu. Oh oke Seekers, berarti kalau ini tuh bukan kaleng-kaleng ya kalau bahasa ya sekarang ya. Jadi bukan juga cuma ibaratnya cuma sebatas tugas kuliah doang, tapi benar-benar jadi kepemilikan kelompok kalian gitu ya. Nah kalau boleh tahu progres itu tuh ada dibantu nggak sih sama kampus? Dibantu banget sih. Oh dibantu banget ya. Banget. Karena kan pasti kita tahu nggak sih kalau mengurus hak kepemilikan itu kan susah ya, ribet lah istilahnya gitu. Nah dari kampus sendiri dia memfasilitasi dengan dia sudah menyiapkan orang tertentu, terus juga kita udah disiapkan berkas-berkas yang harus kita isi. Jadi preparationnya udah lebih lengkap ya. Lebih lengkap dan kita tinggal ngisi semua berkas langsung kita kasih dan dia mendaftarkan. Oh gitu, jadi benar-benar dibantu ya. Berarti dibantu sama pihak kampus juga nih, dari pihak UI juga untuk mendorong teman-teman supaya lebih semangat lagi, ya kan? Betul banget. Nah, karena bersangkut pautan Technopreneur ini sama bisnis, kira-kira kamu sama kelompok kamu nih bakalan ngelanjutin gak nih si produk ini? Untuk melanjutin kayaknya perlu dipikirin lagi ya. Oh gitu. Soalnya kayak bikin tepungnya, terus juga belum hitung-hitungan modalnya kan. Modalnya juga cukup lumayan ya. Belum kita beli alat vakum, untuk ngesterilinnya ya, untuk buat membersihkannya frozen food-innya karena kan nugget. Ya, jadi banyak yang harus diurus sih. Jadi untuk planning perlu hitung-hitungan dulu ya. Perlu perhitung-hitungan dulu. Tapi kalau untuk tempatnya nih, apakah kamu ngebuat itu hanya di kampus aja atau bisa buat itu di rumah? Untuk buat produk aku, produk aku sendiri itu bisa dibuat di kampus, bisa juga di rumah. Tergantung kalau misalnya dia memiliki alatnya ya silakan bikin di rumah gitu. Gitu. Kalau misalnya dia emang nggak punya, ya di kampus. Alatnya apa aja tuh kira-kira? Alatnya yang pertama banget pasti pengering itu ya, buat udangnya. Terus mungkin Seekers penasaran pengering kayak apa sih? Mungkin ntar bisa ditampilin kali ya di layar teman-teman yang ntar tahu nih pengeringnya kayak apa, biar kok bisa sih isi kepala udang itu jadi tepung dan bisa jadi nugget tempe itu gitu. Terus alatnya itu apa namanya tuh? Alat apa? Alatnya kalau nggak salah apa ya? Aku juga lupa sih sama alatnya. Pokoknya untuk yang mengeringkannya itu. Terus kemudian apa lagi tuh? Kayak butuh apa lagi ya? Kukusan kan di rumah pasti ada ya. Blender, terus bahannya sendiri ya pasti tepung kepala udang. Bahannya sih banyak di pasaran ya. Cuman yang agak sulitnya pas bikin tepungnya aja sih. Mengolah itu jadi tepung gitu ya. Karena itu dari si kepala udang itu. Kalau boleh tuh diapain sih, di blender terus dicampurin apa gitu? Selayaknya bikin nugget biasa, cuman kita menambahkan tepung kepala udang ini ke dalam adonannya. Jadi di mixnya seperti yang buat nugget tadi gitu ya? Iya, jadi kan kalau nugget kan menggunakan tepung segitiga biru ya, tepung itu terus kayak bahan-bahan lainnya. Nah untuk namanya substitusi kan kita menambahkan, jadi langsung aja ditambahin dari kalau aku kan ngambil 25% dari si tepung terigu itu. Jadi aku langsung nambahin sebanyak 25% tepung kepala udang itu ke dalam adonannya. Berarti prosesnya mungkin sama aja kalau teman-teman Seekers mau buat nugget ya gitu. Itu tinggal ditambahin kepala udangnya aja. Menarik sih, aku juga kayak pengennya kalau kayak gini tuh rasanya kepo ya, pengen eksperimen langsung. Itu kamu ada video atau dokumentasinya nggak sih kira-kira untuk pembuatan itu? Untuk pembuatannya aku nggak bikin videonya, tapi kayak hasilnya itu ada. Ada. Kita bisa lihat di mana nih kira-kira? Bisa dilihat, aku ada fotonya sih. Ada fotonya. Ada. Mungkin nanti ditampilin ya buat teman-teman Seekers ya. Aku juga kayak foto kayak gimana gitu. Oke, menarik. Nah, karena kamu tadi bilang difasilitasi ya, kira-kira apa sih yang paling membantu banget selain yang Haki itu? Juga dana. Itu sangat membantu sekali ya. Berarti ini kamu itu memodalkan dana ya untuk si Technopreneur ini. Luar biasa.
Terus apa lagi tuh selain dimodalkan? Juga kita di satu kelompok tuh disediakan 2 dosen untuk pembimbing dan pengampu ya. Iya. Jadi kita menyalurkan ide kita sebelum perfect lah istilahnya diterima. Jadi kita harus konsul dulu kan ke dosen kita kira-kira ini tuh bagus nggak dan ini tuh udah ada yang punya belum sih? Karena kan mau kita daftarin ke HKI, jadi nggak bisa dong, nggak bisa sama lah ya, nggak bisa duplikat gitu ya. Iya. Oke, menarik. Nah, yang kamu bilang tadi karena fasilitasnya bisa di rumah atau di kampus. Kalau di kampus sendiri ada tempat khusus kan untuk ngerjain kayak gitu? Kalau fasilitas di kampus ada sih. Karena aku dibantu banget untuk peminjaman lab. Oke. Ada namanya lab apa? Lab kulinari. Lab kulinari. Itu kamu bisa bereksperimen dan bisa difasilitasi di sana ya? Iya, bisa. Itu merupakan lab Prodi Gizi sih. Oke. Jadi ini bocoran juga sih, berarti Prodi Gizi ini punya lab namanya lab kulinari ya. Itu untuk eksperimen produk nabati hewani, makanan kali gitu ya. Menarik gitu. Nanti mungkin kita bisa kapan-kapan explore nih ya Seekers. Kalau Seekers kepo nih lab kulinari itu kayak apa sih di UAI gitu. Oke, nah tadi karena Muti juga udah sempet sharing tentang itu. Kira-kira menurut Muti, misalkan aku nih sebagai orang umum ya, aku sebenarnya nggak pernah nih Kak punya pengalaman untuk mix dari makanan ini gitu. Itu aku bisa nggak sih Kak ngikutin mata kuliah si Technopreneur ini gitu? Untuk masa itu bisa banget. Karena kan ya kita pasti bisa dibantu dengan mencari literatur ya. Oke. Kayak kita baca-baca teorinya dulu ya. Iya, teorinya dulu. Kemudian kalau misalnya kita udah dapat nih idenya, kita tinggal konsul aja ke dosen kita nih, dan pembimbing kita. Jadi nggak usah khawatir sih kata aku, karena kalian pasti bakal dibantu banget. Oke, berarti nggak cuma dibantu ya, dimodalin juga. Jadi ibaratnya Seekers nih bisa nge-explore seluas-luasnya di mata kuliah Technopreneur ini ya. Oke, luar biasa. Makanya kemarin apalagi sampai tembus ke Haki itu ya. Iya, betul. Karena dengar kayaknya emang pasti susah banget dong untuk daftarin Haki ini gitu. Tapi alhamdulillahnya nih saksi ininya Muti ternyata berhasil, kelompoknya teman-temannya Muti juga berhasil mendaftarkan produknya ke Haki. Keren, luar biasa. Kita boleh tepuk tangan dulu nih. Luar biasa karena nggak gampang ya gitu. Kalau nama kamu juga nggak mau hak milikin juga ya. Oke. Nah, kira-kira selain produk makanan di Technopreneur ini tuh bisa nggak sih selain makanan gitu? Aku kayaknya pengen buat alat atau pengen buat apa, itu bisa nggak? Bisa banget. Bisa. Karena Technopreneur ini tidak hanya dalam makanan ya. Kan kita buka di lingkup fakultas di mana dia ada campur gizi, teknologi, bahkan komputer juga kan, informatika ya. Jadi beberapa dari kelompok lain juga ada yang menciptakan alat, terus ada yang menciptakan software, sistem juga sistem. Banyak sih. Jadi nggak harus berpacu kepada makanan. Oke. Nah, kalau inovasi berarti tadi kan aku juga sempat bahas nih, singgung di awal, kalau UAI ini sebagai enterprising university gitu ya, tidak membatasi mahasiswanya untuk berinovasi. Berarti memungkinkan banget ya kalau kamu misalkan aku tiba-tiba punya ide, atau mungkin Seekers yang di rumah memang senang berinovasi, itu bisa banget langsung untuk diimplementasiin di Technopreneur ini ya, menggabungkan antara si ide tersebut dengan teknologi gitu ya. Oke, nah kira-kira kalau dari Muti ada pesan yang ingin disampaikan nggak sih buat Seekers mungkin tentang Technopreneur atau tentang jiwa untuk memulai explore tentang teknologi gitu? Boleh, silahkan. Kalau pesan dari aku buat teman-teman yang mau ngambil Technopreneur kali ya, nggak apa-apa, ambil aja, nggak usah takut, karena kalian pasti bakal difasilitasi sekali, baik itu dalam berupa ruangan atau dana dan segala macamnya pasti bakal difasilitasi. Dan jangan takut untuk berinovasi
apapun itu idenya, ya udah diajuin aja, kita coba aja. Jangan takut ya, mulai aja dulu gitu ya. Mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Oke, terima kasih banyak Muti udah sharing-sharing pengalamannya tentang Technopreneur ini. Semoga Seekers nih bisa terbayang nih untuk gimana sih caranya untuk bikin suatu makanan atau alat gitu ya, atau apapun itu yang memang ternyata menjelaskan kalau Muti sendiri nih ngerasain ya dibantu banget sampai punya haki ini gitu. Oke, terima kasih banyak Muti. See you next time lagi. Dan buat Seekers di rumah jangan lupa mungkin ada Instagram atau atau mau lihat-lihat dari Prodi Gizi, ada IG-nya kan? Ada. Kalian kalau misalnya mau ngepoin program studi gizi yang hits banget gitu. Asik, kasih tahu Muti. Kalian bisa kepoin IG gizi.uai, itu Instagram. Terus juga ada, jangan lupa subscribe YouTube. Oke. Gizi ternyata punya YouTube juga, siapa tahu bisa kasih tutorial ya tentang hal itu. Oke. YouTube-nya apa namanya? Sama gizi.uai. Atau mungkin yang pengen lebih ke himpunannya, pengen ngepoin juga nih ya, bisa banget kepoin Himazi UAI. Dan ada juga YouTube-nya dong pastinya. Jangan lupa subscribe. Siap. Kayak yang kamu bilang nih Seekers, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Baik, itu menutup juga perjumpaan kita kali ini Seekers. Jangan lupa di follow juga Instagramnya Universitas Al-Azhar Indonesia dan juga TikToknya UAI. Baik, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa nyalain juga bunyi loncengnya di YouTube UAI. Dan aku Zahra Dias pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.